Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Coba kalian bayangin, kalian lagi lapar, punya uang cuma 20.000, di depan ada dua pilihan, mau beli ayam geprek atau beli minuman favorit plus cemilan. Kalau kalian pilih ayam geprek, berarti kalian harus mengorbankan pilihan yang lain. Nah, tanpa sadar, itu sebenarnya adalah bagian dari ilmu ekonomi. Karena ekonomi itu bukan cuma soal uang, tetapi soal memilih di tengah keterbatasan. Manusia punya kebutuhan yang sangat banyak banget, tetapi sumber daya yang dimilikinya terbatas. Nah, disinilah muncul masalah ekonomi. Karena kebutuhan manusia itu bertambah terus, sementara alat pemuas kebutuhan terbatas, maka masyarakat harus menentukan prioritas. Negara, perusahaan, bahkan kita sendiri setiap hari sebenarnya selalu membuat keputusan ekonomi. Dan dalam ilmu ekonomi ada 3 masalah pokok utama. Yang pertama adalah barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Kenapa ini penting? Karena sumber daya terbatas. Tidak semua barang itu diproduksi sekaligus dalam jumlah yang besar. Produsen harus memilih barang mana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya, saat cuaca panas ekstrim beberapa waktu ini, permintaan es krim, minuman dingin, dan AC meningkat tajam. Akhirnya, banyak toko memperbanyak stok-stok penjualan barang produk tersebut. Sebaliknya, barang yang kurang diminati biasanya produksinya dikurangi. Artinya, produsen selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat, tren pasar, dan peluang keuntungan. Kalau salah menentukan barang, produk bisa tidak laku dan perusahaan rugi. Nah, setelah menentukan barang apa yang akan diproduksi, muncul pertanyaan berikutnya. Barang itu mau dibuat dengan cara seperti apa? Masalah ekonomi yang kedua, bagaimana cara barang diproduksi? Artinya, teknik, alat, dan tenaga apa yang digunakan untuk menghasilkan barang. Contohnya, sebuah toko roti, mereka punya 2 pilihan, membuat roti secara manual menggunakan tenaga manusia atau menggunakan mesin otomatis. Kalau menggunakan mesin, produksi bisa lebih cepat dan jumlahnya lebih banyak. Tetapi, biaya membeli mesin juga mahal. Tapi di sisi lain, penggunaan teknologi juga bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Nah, disinilah pemerintah harus mencari keseimbangan antara kemajuan teknologi dan lapangan pekerjaan. Setelah barang berhasil diproduksi, masalah berikutnya adalah siapa yang akan menikmati barang tersebut. Karena kemampuan ekonomi setiap orang berbeda, maka barang juga diproduksi untuk kelompok masyarakat yang berbeda. Contohnya kendaraan. Ada motor ekonomis untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga mobil mewah dengan harga miliaran rupiah. Fungsinya sama-sama kendaraan, tetapi target konsumennya berbeda. Jadi, barang diproduksi berdasarkan daya beli masyarakat, kebutuhan, dan target pasar. Nah, dari 3 masalah tadi, kita mulai paham satu hal penting. Ternyata manusia tidak bisa mendapatkan semuanya itu sekaligus. Kenapa? Karena sumber daya produksinya selalu terbatas. Dan keterbatasan inilah yang membuat setiap pilihan ekonomi punya konsekuensi. Dari sini, kita masuk ke konsep berikutnya, yaitu batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi adalah batas maksimum produksi yang bisa dicapai oleh suatu negara atau perusahaan dengan sumber daya yang dimilikinya. Misalnya sebuah pabrik hanya punya jumlah pekerja tertentu, mesin terbatas, dan bahan baku terbatas. Pabrik itu harus memilih mau lebih banyak membuat sepatu atau lebih banyak membuat tas. Kalau sebagian besar sumber daya dipakai membuat sepatu, maka produksi tas akan berkurang karena sumber dayanya tidak cukup untuk memaksimalkan keduanya sekaligus. Sama seperti kehidupan pelajar, kalian punya waktu 24 jam sehari. Kalau waktunya lebih banyak dipakai scrolling medsos, maka waktu belajar otomatis berkurang. Sebaliknya, kalau fokus belajar, waktu hiburan jadi lebih sedikit. Kurva ini menunjukkan batas kemungkinan produksi antara barang pertanian dan barang industri. Titik A artinya semua sumber daya dipakai untuk menghasilkan barang pertanian, sehingga barang industri belum diproduksi. Semakin bergerak ke kanan, produksi barang industri
bertambah, tetapi produksi barang pertanian harus dikurang. Contohnya di titik C, ketika barang industri naik menjadi sekitar 11 unit, barang pertanian turun menjadi 3 unit. Nah, ini menunjukkan bahwa sumber daya itu terbatas. Kalau kita ingin menambah produksi satu barang, maka kita harus mengorbankan barang lainnya. Pengorbanan itulah yang disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost. Pengorbanan karena memilih satu pilihan disebut opportunity cost atau biaya kesempatan. Contohnya, kalau kalian memilih ikut organisasi setelah sekolah, mungkin waktu bermain jadi berkurang. Kalau memilih rebahan terus, mungkin kesempatan mengerjakan tugas jadi hilang. Dalam ekonomi, setiap keputusan pasti ada pengorbanannya, karena sumber daya seperti waktu, tenaga, uang, dan bahan baku semuanya terbatas. Jadi kesimpulannya, masalah ekonomi muncul karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas. Akibatnya, masyarakat harus menentukan apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Karena sumber daya terbatas, maka produksi juga memiliki batas, dan setiap pilihan ekonomi selalu punya biaya peluang. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang masalah ekonomi dan batas kemungkinan produksi. Sampai jumpa di video selanjutnya.